Tol Cipali merupakan jalan tol terpanjang kelima di Indonesia dengan panjang mencapai 116,75 km. Tol ini menghubungkan daerah Cikopo dan Palimanan, dan tol ini diresmikan oleh Bapak Joko Widodo pada tanggal 13 Juni tahun 2015. Menariknya, di tol ini telah terjadi 30 kecelakaan yang menyebabkan sejumlah orang tewas dan luka-luka hanya selang 10 hari setelah diresmikan oleh Presiden Jokowi. Banyak mitos berseliweran tentang penyebab kecelakaan yang terjadi di tol Cipali, tapi apakah memang semua kecelakaan itu terjadi akibat adanya hal-hal gaib, atau ada alasan lain yang lebih masuk akal? Tol Cipali membentang dari Cikopo hingga Palimanan, Jawa Barat dengan jarak sekitar 116,75 km, melintasi setiap daerah mulai dari Kabupaten Purwakarta, Subang, Indramayu, Majalengka, dan Cirebon. Tol ini menjadi bagian dari jalan tol Trans Jawa yang menghubungkan Merak hingga Banyuwangi. Dikatakan bahwa proyek jalan tol Cipali ini telah digagas sejak masa pemerintahan Presiden Soeharto pada tahun 1996, namun dikarenakan terjadinya krisis moneter pada tahun 1998, proyek ini gagal dieksekusi. Kemudian proyek pembangunan jalan tol Cipali ini akhirnya dilanjutkan oleh Bapak Presiden SBY pada tahun 2011, menghabiskan dana hingga 12,56 triliun rupiah, dan dipegang oleh PT Lintas Marga Sedaya atau PT Astra. Tol Cipali diresmikan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 13 Juni 2015 silam, dan sejak diresmikan, di tol ini telah terjadi banyak sekali kasus kecelakaan maut yang merenggut banyak nyawa. Banyak spekulasi mengenai penyebab terjadinya kecelakaan di jalan tol Cipali, terutama menghubungkan kecelakaan ini dengan hal-hal mistis. Hingga akhir tahun 2015 atau 6 bulan sejak dioperasikan, telah terjadi 88 insiden kecelakaan di tol ini dan tercatat 33 orang tewas, 17 orang luka berat, dan 92 orang luka ringan. Serentetan kecelakaan terus terjadi di jalan tol Cipali dari tahun ke tahun dan tidak sedikit pengguna jalan yang meregang nyawa. Tanggal 5 Juli tahun 2015, terjadi kecelakaan yang melibatkan mobil Isuzu Panther yang menabrak bagian belakang truk yang tengah berhenti di bahu jalan di tol Cipali kilometer 151 dan menyebabkan 2 orang meninggal dunia, 2 orang luka berat, dan 1 orang luka ringan. Tanggal 24 Juli tahun 2015, terjadi kecelakaan yang melibatkan mobil Toyota Innova dengan bus Setia Negara di tol Cipali kilometer 166 dan menyebabkan 6 orang meninggal dunia dan 2 orang luka berat. Tanggal 3 Desember tahun 2015, terjadi kecelakaan di jalan tol Cipali kilometer 137, di mana sebuah minibus melaju dengan kecepatan tinggi dan menabrak bagian belakang truk. Kecelakaan itu telah menewaskan 11 orang dan menyebabkan 3 orang luka berat. Tanggal 25 Desember tahun 2015, terjadi kecelakaan tunggal yang menewaskan 1 orang di tol Cipali kilometer 120. Dan sepanjang tahun-tahun berikutnya masih terus terjadi kecelakaan di jalan tol Cipali, beberapa diantaranya adalah pada tanggal 15 Januari 2016, terjadi kecelakaan di kilometer 161 yang menewaskan 7 orang. Tanggal 16 Maret 2018, terjadi kecelakaan di kilometer 81 yang menewaskan 6 orang. Tanggal 23 April tahun 2019, terjadi kecelakaan di kilometer 137 dan menewaskan 4 orang. Tanggal 4 Maret tahun 2019, terjadi kecelakaan di kilometer 78 dan menewaskan 5 orang. Tanggal 17 Juni tahun 2019, terjadi kecelakaan di kilometer 150 dan menewaskan 12 orang. Tanggal 10 Agustus tahun 2020, terjadi kecelakaan di kilometer 184 dan menyebabkan 8 orang tewas dan 15 orang luka-luka. Tanggal 30 November tahun 2020, terjadi kecelakaan di kilometer 75 dan menyebabkan 10 orang tewas. Tanggal 11 Januari tahun 2021, terjadi kecelakaan di kilometer 107 dan menewaskan 4 orang. Tanggal 15 November tahun 2022, terjadi kecelakaan di kilometer 139 dan menewaskan 3 orang. Tanggal 15 Desember tahun 2023,
sebuah bus yang bermuatan 18 penumpang dan 3 kru kehilangan kendali saat menikung di kilometer 72 hingga menabrak pagar pembatas dan menewaskan 12 orang penumpangnya. Nah, itu tadi hanya segelintir dari banyaknya kasus kecelakaan lain yang kerap terjadi di sepanjang jalan tol Cipali. Karena banyaknya kecelakaan dan juga korban nyawa di tol ini, banyak orang berasumsi bahwa tol Cipali memang memiliki kisah mistis yang menyelimutinya. Salah satu cerita gaib yang banyak beredar adalah misteri Batu Bleneng. Batu raksasa itu terletak di pinggir jalan tol Cipali kilometer 182. Batu tersebut sempat ingin dihancurkan oleh pemborong, namun masyarakat sekitar menolaknya karena dikatakan bahwa batu itu sudah berada di sana sebelum ada orang yang menghuni wilayah tersebut. Masyarakat percaya bahwa batu tersebut berjasa menyelamatkan tanah sekitar hingga menjadi tanah yang bisa dihuni. Diyakini sekitar ratusan tahun lalu, di bawah Batu Bleneng terdapat sumber lumpur yang terus menyembur hingga membanjiri kawasan tersebut. Hal ini diperkuat dengan nama desa di sana, yakni Desa Walahar, yang berarti kewalahan dengan lahar lumpur yang terus menyembur. Kemudian seorang tokoh pada zaman itu mendapatkan wangsit untuk mengambil sebuah batu dari puncak Gunung Ceremai dan digunakan sebagai penyumbat sumber lumpur Desa Walahar. Batu tersebut adalah batu yang kini dikenal dengan nama Batu Bleneng yang berasal dari kata embel yang artinya lumpur dan meneng yang artinya diam. Dikisahkan, Batu Bleneng ini sempat ingin dihancurkan pada saat pembangunan tol Cipali. Namun seorang pekerja alat berat tewas saat tengah mengoperasikan alat berat tersebut. Jalan tol yang lurus panjang terpaksa dibelokkan karena batu tersebut tidak bisa dihancurkan. Sehingga pada kilometer 182 terdapat kelokan berbentuk huruf S yang kerap menjadi sumber kecelakaan di tol tersebut. Seiring dengan banyaknya kecelakaan yang terjadi di tol Cipali, banyak orang menghubung-hubungkannya dengan cerita mistis. Ada yang percaya bahwa Batu Bleneng dihuni oleh Raja Jin yang berjanji untuk menjaga batu besar tersebut. Ada juga yang percaya bahwa Batu Bleneng memang mencari 100 tumbal karena telah mengusik tempat tinggal para makhluk gaib tersebut. Kendati demikian, Wakil Dirut PT Lintas Marga yang mengelola tol Cipali, Budaya Arianto, menolak klaim tersebut. Menurutnya, jalur tol Cipali seharusnya bisa lurus, namun ada hal yang membuat jalur tol terpaksa berbelok, yakni permintaan sebuah pesantren. Sejak awal perencanaan pembangunan tol Cipali, pihak pesantren menolak jika jalan tol tersebut harus membelah kawasan pesantren. Sebagaimana diketahui, Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin adalah salah satu pesantren tertua yang berada di Cirebon dan sudah berdiri sejak abad ke-17. Sepak terjang pondok pesantren tersebut sangat berpengaruh di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana sejarah menyebutkan dipilihnya daerah Babakan untuk dikembangkan menjadi pesantren dikarenakan sosok Ki Jatira, pendiri pesantren yang sangat dekat dengan kaum miskin. Kondisi Babakan Ciwaringin yang memiliki lahan kering dan sulit untuk dikembangkan dalam sektor pertaniannya membuat Ki Jatira tertantang untuk mengembangkan wilayah tersebut sebagai pusat pendidikan Islam dan menjaga masyarakat untuk lepas dari pengaruh kekuasaan Belanda. Oleh sebab itu, penolakan rencana pembangunan tol Cipali yang membelah kawasan pesantren Babakan Ciwaringin tidak hanya dilakukan oleh pihak pesantren saja, namun juga oleh berbagai lapisan masyarakat Cirebon dan sekitarnya. Akhirnya pada tahun 2010, disepakati bahwa pembangunan tol Cipali di kawasan Babakan Ciwaringin akan tetap dilaksanakan dengan catatan jalur tol dirubah dan dialihkan agar tidak membelah kawasan pesantren Babakan Ciwaringin. Oleh karena itulah jalur tol Cipali yang awalnya direncanakan lurus sampai ke Palimanan, kemudian dialihkan dan berbelok ke kawasan yang sekarang kita kenal dengan adanya bukit terbelah yang di atasnya bertengger Batu Bleneng. Dari hasil analisis, disimpulkan bahwa kecelakaan di tol Cipali paling banyak terjadi pada dini hari, yaitu pada pukul 12 hingga pukul 6 pagi. Penyebab utama dari kecelakaan di tol Cipali, 83% adalah human error dan melibatkan 56% kendaraan pribadi serta 32% truk. Dikatakan bahwa faktor utama penyebab kecelakaan di tol Cipali adalah karena mengantuk atau hilangnya konsentrasi pada saat mengemudi. Apalagi di jalur tersebut, rata-rata kendaraan dipacu sampai 100 km per jam. Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT Kementerian PUPR
meminta seluruh badan usaha jalan tol atau BUJT memperhatikan kualitas pelayanan bagi para pengendara, khususnya untuk menurunkan tingkat kecelakaan di jalan tol Cipali. Selain itu, juga dilakukan sosialisasi secara rutin kepada pengemudi bus dengan melakukan pengecekan rem kendaraan serta operasi truk yang melebihi muatan atau kapasitas. Nah, kalau kalian sendiri lebih percaya teori yang mana? Apakah menurut kalian benar bahwa batu beleneng itu memang ada aura mistis yang menyebabkan kerap terjadi kecelakaan di tol Cipali? Atau kalian lebih percaya tentang semua penjelasan logis yang sudah kita bahas di atas? Tulis di kolom komentar ya.